Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita Afrilia, NPM 186963201037. Program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya berkuliah di SDIA Stistiu Marobungu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dan organisasi. Definisi organisasi menurut saya yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi organisasi menurut Dr. Handes M. Manulang yaitu organisasi atau pengorganisasian dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatalan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang. Unsur-unsur organisasi ada 7, yaitu 1. Manusia, 2. Tempat kedudukan, 3. Tujuan, 4. Pekerjaan, 5. Struktur, 6. Teknologi, 7. Lingkungan. Jenis-jenis organisasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar, yang mana struktur organisasinya tersusun secara sistematis, baik, rapi, dan teratur. Contoh organisasi formal yaitu organisasi yang ada pada instansi pemerintahan dan yang ada di sekolah-sekolahan serta lain sebagainya. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang terjadi karena adanya komunikasi antar sesama anggota yang dengan cepat menyebarkan informasi tersebut melalui mulut ke mulut. Saat ini struktur informal banyak dikembangkan oleh kebanyakan organisasi berdasarkan pada realitas interaksi kehidupan sehari-hari antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan tanpa organisasi menurut saya hanya sekedar konseptual saja, karena setiap konsep-konsep tersebut mempunyai tempat untuk pengaplikasiannya sehingga menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, karena setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Gaya kepemimpinan pada hakikatnya mengandung arti bagaimana pemimpin itu bisa mempengaruhi bawahannya dan bagaimana hubungan antara pemimpin dengan bawahan tersebut. Di dalam gaya kepemimpinan terdapat 2 sifat, yaitu 1. Berorientasi kepada tugas-tugas, yang kedua berorientasi pada bawahan. Sifat yang pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pemimpin memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. 2. Pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahannya. 3. Pemimpin meyakinkan kepada bawahannya bahwa tugas-tugas yang mereka lakukan adalah keinginan dari pimpinannya. 4. Pemimpin lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas-tugas daripada pembinaan. Sedangkan sifat kepemimpinan yang kedua, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Pemimpin lebih memberikan motivasi daripada memberikan pengawasan. 2. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 3. Pemimpin lebih bersikap penuh kekeluargaan, kepercayaan, hubungan kerjasama yang saling menghormati. Metode
tipe dan jenis kepemimpinan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, sering diartikan sama antara pemimpin dengan kepemimpinan. Sedangkan pada hakikatnya, antara pemimpin dengan kepemimpinan itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah kekuasaan seseorang untuk mempengaruhi bawahannya. Dalam organisasi, pemimpin dibagi dalam tingkatan, yang mana tingkatan tersebut terdiri dari 3, yaitu 1. Manajer puncak atau top manager, 2. Manajer menengah atau middle manager, 3. Manajer bawah atau low manager. Kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal tidak secara otomatis merupakan jaminan akan diterimanya seseorang menjadi pemimpin oleh bawahannya tersebut. Sedangkan kepemimpinan informal sering disebut dengan kepemimpinan headship. Ada beberapa perbedaan antara pemimpin dengan non-pemimpin. Ciri-ciri pemimpin: 1. Memberikan inspirasi kepada bawahannya, 2. Menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahannya, 3. Memberikan contoh kepada bawahannya bagaimana melakukan pekerjaan yang baik dan benar, 4. Menerima kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada pemimpin tersebut, 5. Memperbaiki segala kesalahan atau kekeliruan yang dilakukannya. Sedangkan ciri-ciri non-pemimpin yaitu 1. Memberikan dorongan kepada bawahan, 2. Menyelesaikan pekerjaan dan mengorbankan bawahan, 3. Menanamkan perasaan takut kepada bawahannya, 4. Melimpahkan kewajiban kepada orang lain, 5. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain atau kepada bawahannya. Teori kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Tipe kepemimpinan karismatik dan tipe kepemimpinan demokrasi. Sedangkan teori-teori kepemimpinan yaitu teori kepemimpinan genetik, teori kepemimpinan sosial, dan teori kepemimpinan ekologi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh yang baik kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Menjalin kedekatan dengan anggotanya, 2. Memberikan semangat dan motivasi kepada bawahannya agar bekerja lebih giat lagi, 3. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahannya, 4. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya. Kepemimpinan dalam organisasi yang baik akan dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, menurut penjelasan mengenai pengertian kepemimpinan dalam organisasi, maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikutnya, tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin selanjutnya
dan pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diberikan kepadanya. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai teori kepemimpinan dan organisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.